Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak dan rekan-rekan yang telah hadir di dalam Zoom ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan adapun anggota dari Ayo, Bapak nih. Aku lanjut, Siona. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Siona Dwi Putri, yang kedua Citra Simanulang, ada Teresia Maria Silaban, Bella Aprianima, Agus Aprilia, dan Priscilla Pani. Slide selanjutnya. Pokok bahasan dari kami adalah habitat dari arthropoda secara umum dan habitat dari kelas arthropoda itu sendiri. Yang pertama ada kelas Arasonoidea, yang kedua kelas Myriapoda, yang ketiga kelas Crustacea, yang keempat kelas Insecta. Gimana? Selanjutnya akan Kan kalau mereka dipresentasikan oleh secara umum. Lanjut saja. Apakah Anda membahas fungsinya? Sudah membahas fungsi belum, Siona? Selanjutnya ada arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arthros sama dengan ruas atau buku segmen, podos sama dengan kaki, yaitu hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Tubuh arthropoda simetris bilateral dan tergolong triploblastik selomata atau berongga tubuh sejati. Arthropoda merupakan kelompok klasifikasi hewan yang anggotanya sangat beraneka ragam, seperti laba-laba, kelabang, udang-udangan, dan serangga. Hewan-hewan tersebut merupakan contoh dari kelas arthropoda yang dibahas yaitu Arasonoidea, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Jumlah spesies arthropoda terbanyak adalah dari spesies Insecta atau serangga. Arthropoda hidup tersebar hampir di semua habitat yang ada di biosfer. Habitat arthropoda. Secara umum, arthropoda mampu beradaptasi dan hidup di berbagai tempat dengan baik. Arthropoda bisa dijumpai di banyak lokasi, mulai dari laut, gurun, air tawar, hingga padang rumput. Baik, saya akan melanjutkannya. Habitat kelas Arahoinidea. Arahoinidea merupakan hewan darat terestrial yang hidup bebas sebagai karnivora maupun parasit. Hampir semua kutu adalah parasit penghisap darah dan tungau hidup parasit pada berbagai vertebrata dan invertebrata, termasuk arthropoda. Kelas Arahoinidea Yunani Arahos laba-laba dengan anggota terdiri dari laba-laba, kalajengking, ketonggeng, tungau, camplak, dan kutu. Hampir semua Arahoinidea yang masih ada memiliki habitat di darat. Di dunia ini ada sekitar 70.000 spesies Arahoinidea, sebagian besar hidup di daratan. Namun beberapa ada juga yang memiliki habitat di air, seperti laba-laba, genta penyelam, atau laba-laba air yang hidup di kolam dan sungai yang hanya perlu mengambil udara atau permukaan air sekali sehari. Priscilia, terima kasih ya kelompok Anda sudah menyampaikan untuk habitat. Bapak kira cukup, tadi sudah di kelompok 2 juga. Satu lagi kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk morfologi melihat fungsinya. Silakan untuk kelompok 2 di stop dulu. Satu lagi, kelompok 3. Untuk menjelaskan biologi fungsi dari arthropoda. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami akan menjelaskan fungsi biologis dari arthropoda. Selanjutnya. Jumlah anggota kami ada 7. Yang pertama, Aulia Kristina. Yang kedua, Detri Wulandari. Yang ketiga, Dila Hawini. Yang
keempat, saya sendiri dan Aulianisa. Yang kelima, Wanda Septina. Yang keenam, Ahmad Rijal. Yang ketujuh, John Libana. Pembahasan kami ada 4. Yang pertama, Crustacea. Yang kedua, Myriapoda. Yang ketiga, Archelonidea. Yang keempat, Insecta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama nomor 1 yaitu Crustacea. Selanjutnya. Crustacea merupakan hewan omnivora, makanannya berupa tumbuhan ataupun hewan-hewan kecil yang ada di perairan, memiliki sistem peredaran darah terbuka, jadi darah yang beredar dalam tubuhnya tidak melalui pembuluh, melainkan langsung beredar ke dalam rongga-rongga yang ada di dalam tubuhnya. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang antena. Sepasang antena pendek dilengkapi dengan stigma atau bintik mata yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang. Serta sepasang antena panjang sebagai indera peraba yang dilengkapi dengan statolit yang berfungsi untuk keseimbangan badan waktu berada di perairan. Selanjutnya. Yang kedua adalah Myriapoda. Myriapoda terbagi menjadi 2 ordo, yaitu Chilopoda dan Diplopoda. Diplopoda merupakan hewan yang beracun yang dapat mematikan mangsanya dengan racun yang dimilikinya tersebut. Contohnya Scolopendra, Spinipes, atau lipan. Yang kedua ada Diplopoda. Diplopoda termasuk detritivore, yaitu hewan pemakan sisa-sisa sampah. Contohnya adalah Julus, Tris, atau luwing. Apabila hewan ini dalam keadaan bahaya atau merasa terganggu, akan menggulung badannya untuk mempertahankan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arachnoidea. Next. Arachnoidea, hewan ini memiliki 4 pasang kaki yang terdapat di dada, yang dipergunakan untuk berjalan. Di bagian kepala memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu sepasang alat sengat, Celticera, yang dipergunakan untuk melumpuhkan mangsa, dan alat capit atau pedipalpus yang dipergunakan untuk memegang mangsanya. Next. Yang keempat, Hexapoda atau Insecta. Next. Insecta merupakan kelompok hewan yang memiliki jumlah anggota paling banyak dan daerah persebarannya sangatlah luas. Hampir di semua tempat serangga bisa hidup, atau disebut juga memiliki sifat kosmopolit. Darah belalang tidak berwarna merah, karena dalam darahnya tidak mengandung hemoglobin. Namun darahnya berwarna hijau kebiruan, karena dalam darahnya mengandung hemosianin. Oleh karena itu, darah belalang tidak berfungsi untuk mengedarkan oksigen, tapi untuk mengedarkan seri-seri makanan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat sangat jelas. Silakan disampaikan dengan kawan-kawan. Baik.
Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peranan arthropoda pada bidang perikanan sebagai pakan ikan. Nah, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa di slideshow untuk PPT-nya karena nanti not responding pada laptop saya seperti itu. Baik, yang pertama ada zooplankton ya. Zooplankton ini dari filum arthropoda. Nah, biasanya zooplankton ini berasal dari kelas krustasi yang mana hidupnya ini sebagai plankton dan juga dapat digunakan sebagai pakan ikan. Nah, untuk jumlahnya ini tersedia sangat melimpah dan berperan sebagai makanan untuk biota perairan sehingga kestabilan ekosistemnya akan tetap terjaga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Selicerata yang mana peranannya ini juga pada bidang perikanan dapat dijadikan pakan ikan terutama pada daging dan telur Typhosura. Nah, dalam bidang ekologinya hewan ini juga berperan penting di dalam keseimbangan ekosistem perairan dan juga sebagai dekomposer. Nah, untuk yang contoh selanjutnya adalah serangga air, yang mana dari serangga air ini beberapa ikan ekonomis penting bersifat omnivora dan karnivora dengan memanfaatkan serangga air ini sebagai pakan utama dan pakan pelengkapnya. Nah, contohnya pada ikan patin, di mana di alam bebas makanan alaminya ini terdiri dari serangga dan lain-lain. Sedangkan ikan belida bersifat karnivora dengan pakan utamanya ikan pakan pelengkapnya udang dan serangga air. Tetapi di sini serangga air beberapa bersifat merugikan bagi larva atau ikan yang berukuran kecil maksud saya. Dikarenakan karena beberapa serangga air ini dapat mengeluarkan sebuah amonia yang sangat beracun untuk melumpuhkan mangsa mereka. Mungkin seperti itu, Bapak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nova, sudah sangat baik sekali ya Anda dalam waktu 10 menit tadi, lebihnya 30 menit sudah bisa mencari peran-peran tentang arthropoda untuk kehidupan kita. Baik, kelompok 2 silakan. Baik Bapak, selamat pagi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 dan saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ini merupakan nama anggota dari kelompok kami. Nah, jadi di sini kita dapat sebagai lahan pertanian. Nah, yang pertama jenis usaha yang dapat kami sampaikan yaitu belalang goreng. Di mana belalang itu kan merupakan sumber daya yang dapat jadi bahan utama di lahan pertanian dan cukup mengganggu pada ekosistem sawah. Namun pada masyarakat setempat itu dapat dipergunakan sebagai lahan ekonomi. Jadi belalang itu dapat dikumpulkan kemudian diproses. Nah, itu ditambahkan beberapa bumbu atau taburan seperti itu. Nah, kemudian dikemas menjadi sebaik mungkin kemasannya, kemudian dijual 300 gram. Belalang goreng yang siap konsumsi itu seharga 8.000 sampai 10.000 per bungkusnya. Dan yang kedua itu kupu-kupu. Nah, pada lahan pertanian, kupu-kupu itu memiliki peranan yang cukup besar, sehingga pada kupu-kupu ini dapat dijadikan suatu lahan ekonomi. Nah, kupu-kupu ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diproses atau diawetkan, dan dibentuk sesuai dengan keinginan pasar atau konsumennya. Nah, hal ini kupu-kupu itu dapat dijadikan sebagai gantungan kunci, pajangan rumah, dan pajangan dinding. Nah, harganya 35.000 sampai dengan 50.000 tergantung dengan variasi yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian jangkrik. Nah, di lahan pertanian tentu banyak sekali jangkrik. Nah, jangkrik itu kan merugikan di lahan pertanian. Namun dengan adanya pemikiran khusus, jangkrik itu dapat diperjualbelikan karena jangkrik itu memiliki daya ekonomis karena dia dapat dijajikan pakan burung dan pakan ikan pancing. Dihargai 500 gram sekitar 15.000 sampai 30.000. Jangkrik yang memiliki ukuran yang cukup besar. Jadi jangkrik itu melimpah akan dikumpulkan kemudian dapat segera diperjualbelikan. Kemudian semut api atau keranggang yang besar itu, nah itu kan merugikan di lahan pertanian karena itu dapat menyakiti kaki seperti petani yang dapat gatal seperti itu. Namun ganggang merah itu atau semut api merah ini itu dapat dijadikan konsumen karena semut api ini dapat dijadikan sebagai pakan burung. Nah, ini dihargai 1 kilo sekitar 30.000 sampai 40.000. Nah, semut api ini juga dapat diperjualbelikan mengenai telurnya. Jadi baik telur maupun semut itu sangat berguna.
Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami, Bapak. Baik, nah sangat bagus sekali ya. Jadi selain seorang biologi juga seorang wirausaha di bidang arthropoda. Ya, dan banyak lagi usaha-usaha yang mungkin nanti bisa kita lakukan ya. Baik, kelompok 3. Ini kelompok 3 ya, kelompok 4. Baik Bapak, izin share screen. Silakan. Apa sudah terlihat? Jelas, baru ya. Ya, oke, ini sudah dalam bentuk PPT. Silakan, Firda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Firda Ayu Pitaloka, saya Haliza Inayah, Novi Anggraini, Ahmad Rizal, Detri Wulandari, Ia Pranata, dan Dila Hawini. Model usaha yang akan kami kembangkan yakni pemanfaatan madu lebah sebagai vitamin dan antibodi bagi tubuh manusia. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai lebah itu sendiri. Silakan kepada Mbak Firda. Ya, baik. Sebelumnya untuk struktur dari lebah itu sendiri terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama kepala, caput, dada, toraks, dan perut atau abdomen. Nah, seperti halnya insekta, lebah tidak mempunyai kerangka internal tempat otot bertaut, tetapi sebagai penggantinya, lebah memiliki penutup madu eksternal yang mengandung kitin dan menutupi organ dalam. Mungkin cukup itu untuk penjelasan struktur tubuh, bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya mengenai beda lebah dan tawon akan dijelaskan oleh Novi Anggraini. Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Jadi perbedaan antara lebah dengan tawon, baik dari bentuk morfologinya, pada lebah, pada bentuk tubuhnya gemuk dan pendek, bulunya tebal, kaki belakangnya lebih besar, dan pipih daripada kaki depan. Selain itu juga fungsinya itu memberikan makan anaknya dengan madu. Sedangkan perbedaan pada tawon, dari bentuk morfologinya pada bentuk tubuhnya panjang, ramping, dan tidak berbulu. Semua kakinya berukuran sama, yang dimana fungsinya adalah memberikan makan anaknya dengan serangga. Baik. Nah, selanjutnya gimana sih cara lebah itu bikin madu akan dijelaskan oleh Detri. Mungkin Detri ada gangguan sinyal, silahkan Mbak Firda bisa membackup. Ya, baik. Selanjutnya ini cara lebah untuk bikin madu. Nah, madu yang kita konsumsi adalah cairan yang dihasilkan oleh lebah madu dengan genus Apis. Nah, madu yang dibuat dari nektar bunga ini dikumpulkan oleh para lebah madu pekerja yang bertugas untuk mengumpulkan makanan bagi ratu lebah dan anak-anaknya. Nah, lalu madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gula, enzim, vitamin, mineral, asam amino, asam organik, karotenoid, dan senyawa aromatik. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Rizal. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat madu. Yang pertama ada menangkal radikal bebas. Yang kedua meningkatkan imunitas tubuh. Yang ketiga meredakan batuk. Yang keempat mempercepat penyembuhan luka. Yang kelima menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan keenam yang terakhir menjaga kesehatan jantung. Ini ada beberapa lebah yang ditemukan di Indonesia. Madu-madu yang ditemukan di Indonesia itu berasal dari spesies lebah, yakni yang akan dijelaskan oleh Dila. Silakan Dila. Ini. Baiklah, saya akan melanjutkan menghasilkan lebah lokal atau Apis cerana, lebah unggul atau Apis mellifera, lebah liar Apis darsota atau lebah lanceng atau Apis trigona. Mungkin itu saja. Lalu mengenai alternatif strategi pengembangan usaha yang dapat diterapkan antara lain
Yang pertama, kalau kita membuat madu itu membuat produk madu yang berkualitas dengan menciptakan produk madu unggulan dan mempertahankan keaslian dan kemurnian madu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas madu agar meningkatnya loyalitas konsumen terhadap kelompok tani. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan produk madu. Biasanya ini ketika kita mendaftarkan BPOM kepada produk yang kita buat gitu ya. Lalu menjalin kerjasama dengan para agen penjualan, menjajaki daerah pemasaran baru, memanfaatkan teknologi yang lebih tinggi untuk memperoleh madu dengan kadar air yang rendah. Yang ketujuh, menggunakan kemasan yang menarik. Yang kedelapan, menerapkan SOP dalam produksinya. Yang kesembilan, meningkatkan promosi penjualan melalui event-event atau media sosial. Yang ke-10, meningkatkan volume produksi dan penjualan dengan promosi harga yang lebih kompetitif pada segmen pasar yang dituju. Yang selanjutnya yakni memberikan pelayanan terbaik, lalu menyiapkan pakan untuk lebah agar produksinya itu berkualitas, dan yang terakhir meningkatkan promosi kepada para konsumen agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Mungkin hanya itu mengenai pengembangan usaha yang dapat kita lakukan terhadap arthropoda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini masih ada 10 menit lagi. Masih ada yang mau menyampaikan hasil karyanya? Kalau tidak ada, nanti disampaikan saja di Google Classroom ya. Nah, atau ada satu kelompok lagi? Kelompok 2, Pak. Kelompok berapa? Dadi? Kelompok 2 ya, Pak. Oke, silakan nanti Bapak terakhir ya, 5 menit, Anda 5 menit. Ini 10 menit lagi nih. Baik, Pak. Bentar. Oke, silakan, Dadi. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha. Sebentar, Pak. Oke. Perkenalkan dulu kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama Asimin Dasari, yang kedua Agus Aprilia, dan terakhir saya sendiri Purwodaya Lorenza. Yaitu yang kami dapatkan itu jenis usaha pembudidayaan cabai sebagai spesies arthropoda sebagai agen bisnis, yaitu Pobaticus sparatipes, yaitu berada di darat atau air. Untuk target pemasarannya itu manusia dan nilai keuntungan. Pada hal tersebut, petani menjual cabainya kepada pengepul atau pengumpul, kemudian pengumpul menjual cabainya kepada petani besar. Pada dasarnya, serangga banyak merugikan karena dapat membuat atau memberikan efek buruk pada tanaman yang dihinggapinya. Adapun cara mengatasi hama tersebut yaitu menggunakan racun insektisida racun hama. Dan yang terakhir, bagi kami pemanfaatan yang bijak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, baik yang dibuat ataupun yang alami, seperti pemanfaatan serangga di bidang pertanian, pangan, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, populasi serangga tidak terkontrol dan dapat menyebabkan wabah penyakit yang bersifat sebagai hama dan bahkan merugikan pertanian. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Nggak bermanfaat, tapi coba di screen dulu sebentar ya. Ini hanya gambar-gambar saja sebenarnya. Tadinya mau diskusi ini sih tadi. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini dari awal. Nah, ini sudah Bapak share. Ini dari Pranak ya 2016 itu ada mengenai tentang bagaimana peran arthropoda terhadap obat-obatan. Mereka melakukan sebuah pengamatan pada kandungan asam amino, protein, dan berbagai nutrien ya, berbagai senyawa-senyawa yang mungkin itu menjadi kofaktor, enzim ya untuk proses kita. Kalau sekarang disebut untuk mempertinggi imun katanya. Ya, dan itu bisa Anda baca nanti di ininya. Kesimpulannya bahwa dengan kita mengkonsumsi arthropoda ternyata itu
sebagai imunosuppression ya untuk alergi, diabetes, kemudian untuk kanker, kemudian Parkinson, pernah dengar ya, Alzheimer juga. Nah, ini sebenarnya skenario kita, tetapi kita juga pernah melihat ini kan, Anda juga pernah makan ini ya. Ini yang biasa kita makan, bahkan ibu-ibu itu suka sekali dengan ini ya, sampai dicari restoran seafood di mana, dan mahal sekarang ini yang seperti ini. Ada lagi yang ini, nah ini belum bermasyarakat di kita. Ya, tapi zaman dulu ketika revolusi barangkali zaman evakuasi dulu, zaman Bapak itu masih dimakan ini yang seperti ini. Ya, ini adalah larva. Ini belum mengalami metamorfosis. Ya, Bapak katakan tadi ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna gitu ya. Nah, itu terkait dengan hormon yang namanya hormon X-dison ya, dan hormon juvenil. Ketika dia berada pada fase juvenil, maka hormon yang paling banyak berekspresi di dalam sel-sel dari arthropoda itu adalah hormon juvenil. Ya, jadi kalau Dadi ingin muda terus kayak Bapak, muda terus ya Bapak nih, itu harus ada hormon juvenilnya gitu. Jadi tetap larva, tetap bayi gitu ya. Tapi kemudian ketika dewasa masuk ke dalam proses metamorfosis, itu ada disebut dengan hormon X-dison. Jadi X-dison itu adalah hormon yang merubah bagaimana larva ini menjadi seekor yang sangat berbeda ya, berbeda dengan aslinya, dengan larvanya ya, seperti nah, ini kan tidak sempurna. Kemudian ada lagi yang kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau Anda lihat kan di awal-awal anak-anak perempuan biasanya takut, tetapi kalau sudah bermetamorfosis dia menjadi sebuah organisme yang sangat indah. Dan tadi ada yang mau melaksanakan entrepreneurship dengan kupu-kupu ya, diawetkan itu, tapi jangan sampai mengganggu populasi. Ya, kalau ada 5 atau 10, ambil 1. Kalau ada 1, jangan diambil, nanti habis kupu-kupunya. Ya. Dan ini sudah di daerah Bantimurung juga sudah ada. Lalu ini gambar ini adalah gambar mikro. Ini sudah Anda pelajari kemarin ya di praktikum. Dan di sini inilah Daphnia di kita di Palangkaraya ya, di Kalimantan Tengah itu besar-besar beda dengan di Jawa. Dan ini makanannya ikan. Nah, inilah sumber nutrisi yang tidak langsung. Jadi ini kalau ini di kultur, Anda bisa mengkultur itu tidak memerlukan tempat yang sangat banyak ya, mungkin dengan beberapa akuarium seperti akuarium untuk ikan cupang gitu. Ikan cupang yang suka cupang, ini makanannya juga makanannya seperti ini ya. Dan kalau sudah jadi ya seperti ini. Ini sebuah rantai makanan yang terjadi di ekosistem kita. Kemudian ada lagi ini ya, Anda mendengar di beberapa kabupaten ada yang mengalami elephantiasis. Ya, elephantiasis itu disebabkan oleh filaria, ini cacingnya. Nah, ini filarianya ya. Nah, ada Wucherea bromkafti, kemudian juga ada ini filarianya. Ya, ada lagi juga disebabkan oleh filaria. Jadi bengkak itu mengganggu sistem lim. Jadi dalam tubuh kita ada cairan lim namanya, ada juga peredaran darah. Nah, kalau ada filaria maka limnya bengkak, mengalami udema sehingga kakinya seperti kaki gajah seperti ini. Ya. Ini disebabkan faktornya nyamuk. Ya. Nyamuk inilah yang membawa si filaria lalu dia menusuk tubuh kita, lalu filarianya masuk dan berkembang. Dan itu harus Anda jaga ya, artinya itu adalah tantangan bagi kita di bidang kesehatan. Ini malaria ya, malaria. Anda sudah tahu bahwa ini malaria itu bukan disebabkan oleh nyamuk, dia sebagai vektor saja. Ya, yang menyebabkannya adalah plasmodium. Anda mengenal ada banyak plasmodium, itu ada plasmodium pipak, ada plasmodium falciparum, ada plasmodium quartener ya. Itu Anda baca di artikel-artikel itu. Jadi jangan keliru lagi, malaria disebabkan oleh nyamuk ya, tetapi oleh sporozoa dari kelas dari filum protozoa yang namanya plasmodium ya.
nyamuk itu berperan sebagai vektornya. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak kena ini semua, maka jangan sekali-kali berkomitmen dengan nyamuk ini. Ya, makanya di sini di Kalimantan itu banyak sekali kamar-kamar itu pakai kelambu, itu sangat bagus ya. Sangat bagus supaya tidak kita ya walaupun dermawan, tapi kalau dia bawa plasmodium atau bawa filaria ini ya kita menjadi seperti ini kakinya, seperti gajah ya. Oke, nah ini yang ada di Kalimantan Tengah. Mengapa Kalimantan Tengah ya tanahnya itu susah sekali untuk mengalami dekomposisi. Nah di sana kalau Anda nanti amati, Bapak juga sekarang dengan mahasiswa yang semester yang lalu sudah mencari beberapa detripor yang ada di serangga itu, termasuk di dalamnya adalah dari ordo Isotomidae. Itu dia namanya kolembola, dan dia bisa loncat, itu bisa loncat 1000 kali 1000 kali tubuhnya. Coba kalau Purwodadi loncat 3 kali tubuh bisa nggak? Loncat 2 meter gitu ya, kita Mungkin bisa Pak, tapi menggunakan ancang-ancang yang kuat. Nah, iya, tapi paling 15 cm loncatnya. Dia itu loncatnya bisa sampai 1000 kali sampai 1 meter ya. Dan menginikannya itu susah ini kalau kita mencari. Ini dia detripor, dia akan merusak, menggunakan bahan-bahan organik yang tersisa di situ menjadi tanah yang subur ya, dan itu perannya. Nah, kalau itu ada, nah itu sangat bagus sekali. Atau kita misalnya melakukan kultur ini ya, kultur kolembola namanya. Kolembola dikultur lalu simpan di tanah menjadi pupuk. Mengapa? Karena di Palangkaraya ini pH-nya tinggi ya, kemudian bahan organiknya sangat banyak sehingga proses pembusukannya juga sangat lambat ya, sangat lambat. Oleh karena itu produksi sayuran juga menjadi mahal. Nah, Anda sebagai ahli arthropoda barangkali bisa menjadi seorang pebisnis nanti membuat pupuk dengan kolembola ini. Tapi itulah Anda harus perlu berbagai pengetahuan bagaimana mengkulturnya, kondisi apa kultur itu dilakukan ya. Nah, tadi ini yang dibahas oleh kelompok Pirda dan Anissa ya. Ini sudah banyak ya. Nah, pada beberapa kelompok ini itu ada kastanya, ada rajanya, ada ratunya, ada pekerjanya, ada yang mencari makan, itu mereka punya kasta masing-masing ya. Kalau kita kan manusia sama saja. Dedi dengan Bapak ya sama saja, tidak ada kastanya ya. Apalagi kalau sholat Jumat kan biasanya di depan, di belakang juga sama ya saya ini. Nah, ini yang disebut kasta. Nah, ini yang sekarang dikembangkan orang. Dikembangkan orang juga ini proteinnya tinggi. Ini larvanya, ini lalat ya. Lalat black fly. Ini lalat. Ini proteinnya sangat tinggi. Nah, kalau kita bisa melakukan proses ini, siklus ini dengan aman, kemudian juga tidak merusak lingkungan, kemudian juga jauh dari masyarakat, ini menjadi makanan ikan. Ya. Ini juga, ini kumbang bambu. Nah, ini kalau zaman dulu dimakan, memang dibuat makanan. Ya. Sekarang juga mungkin kita sekarang dengan teknologi itu yang banyak sekali kerusakan alam, termasuk bagaimana membuat makanan ini sekarang semakin rendah, semakin kurang. Padahal manusia semakin banyak. Nanti Dadi punya keluarga, dapat anak 2 lagi, anaknya. Nah itu banyak telepon masuk. Kita dengarkan saja dulu teleponnya. Ternyata suspected spam katanya, nggak tahu tuh teleponnya suspected spam. Oke, kita lihat lagi ya. Nah ini yang kalau tadi kita cerita yang ini, maaf ya, kita ke depan lagi. Nah, cerita ini sangat menarik sekali ya, bahkan mungkin membuat kita lapar, membuat kita ini bahwa di sini ada buah-buahan yang sangat mulus, kemudian ada ikan yang besar terkait dengan zooplankton tadi, ini ada taman yang sangat bagus, mungkin di situ ada lebah juga gitu. Tapi kalau kita lihat ini, ya, ini tantangan ya, jambu yang kita tanam jadi busuk, sawi yang kita tanam jadi robek, bahkan
Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kita senangi, yang kita makan juga menjadi makanan mereka. Makanya dikatakan oleh Bapak war, jadi perang, katakanlah tantangan. Bagaimana kita mengantisipasinya ke depan? Ya, termasuk ini di Kalampangan ini. Ya, ada mahasiswa Bapak meneliti di sini. Ini hasil penelitian dia sebenarnya, gambar-gambar ini ya ditemukan banyak sekali arthropoda yang hama, dia memakan. Dan sekarang takutnya petani itu menggunakan insektisida. Ya, insektisida itu bahayanya ya bisa mengakibatkan hati kita karena semua akan didetoksifikasi di hati, hatinya rusak, pita-pita hatinya rusak begitu ya. Nah ini predator. Nah, Assalamualaikum Bapak. ya, Firda, habis ya waktunya ya. Enggak Bapak, mohon maaf enggak Bapak. Sebetulnya kita mau diskusi lama ya, jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih diingatkan, Bapak tuh kalau bicara biasanya harus tidak tahu waktu ya, mohon maaf juga dan kawan-kawan sekalian. 10 menit kita sampai di sini saja, silakan Anda keluar room di sini karena di sini ada Bapak Ibu yang sedang mengobservasi. Mungkin Bapak Ibu silakan masih tetap di sini. Anda silakan keluar ya. Terima kasih atas kolaborasinya. Anda bekerja dengan baik hari ini, semangat dan tetap sehat ya. Silakan untuk keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak.